warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Al-mahfufillah ayahanda Walid Ustaz Muhammad Talib, Allah berkahi beliau dalam dakwah dan jihad. Ayahanda Ustaz Abu Jibril, mata Allah bituli hayatihim, semua ikhwatal iman al-mujahiduna fi sabilillah. Kembali kita bersyukur pada Allah dan terus bersyukur, dan semoga terus Allah tanamkan rasa syukur pada diri kita, karena Allah perkenankan kita menikmati iman, nikmat salat malam, nikmat mentadaburkan Al-Quran, nikmat salat duha, nikmat berjamaah di masjid, nikmat selalu menjaga wudu, nikmat berzikir, nikmat hidup dalam taat, dan nikmat terus duduk di majelisnya. Majelis yang buat kita semakin mengenal dan mencintai Allah, lalu memperjuangkan syariatnya. Majelis yang buat kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hidup dalam sunnah. Majelis yang membuat kita akhirnya dikumpulkan oleh Allah, saling cinta karena Allah Jalla Jalaluhu, saling melayani karena Allah Jalla Jalaluhu, saling mendukung karena Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kembali kita simak Taujih Rabban yang dibacakan oleh Ustaz Zainal, Ustaz Maulana Jalaluddin Al-Hafidz. Beliau seorang imam kita yang hafal Al-Quran, dan di antara para penghafal yang meraih kebahagiaan ya insya Allah mudah-mudahan sampai dunia akhir. Beliau membacakan surah kembali Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Arifin masih ingat ayahnya Ustaz Abu Jibril ketika di lapangan badminton. Kita punya kebiasaan setiap Selasa main badminton dari jam 7 sampai jam 10. Di tengah-tengah main lagi asyik-asyik, kita berhenti sesaat untuk mendengar tausiah, kurang lebih setengah jam. Jam 9 berhenti sampai setengah 10 mendengar tausiah. Itu jarang terjadi Bang Syawal. Di lapangan badminton ada tausiah. Nah, di antara yang beri tausiah adalah ayahanda Ustadz Abu Jibril, dan beliau juga pemain badminton. Tapi alhamdulillah jarang menang beliau.
Beliau menyampaikan nasihat yang terus sejak beliau pertama menyampaikan sampai saat ini, mungkin sudah 1,5 tahun. Ayah mungkin lupa, tapi muridnya ingat. Beliau menyampaikan siapa yang membaca surah Al-Mu'minun 1 sampai 11 ayat ini, kemudian mati pada hari itu, maka ia meraih surganya Allah. Maka sejak itu sampai saat ini, mudah-mudahan sampai akhir hayat, Arifin selalu menjaganya. Makasih ayahnya. Maka mengalirlah nilai amal itu untuk beliau. Ayahnya sebelum disampaikan taujih Rabbani untuk kita, majelis zikir ini dimulai tahun 96. Arifin datang ke Depok dan mencari rumah di Depok. Biasanya selalu mencari tempat tinggal yang ada masjidnya. Masuk ke Mampang, perumahan BTN Indah 2 itu lingkungan yang tidak ada masjidnya, dan di kanan kiri pemabok, pejudi, lingkungan yang jauh dari syariat Allah. Arifin memilih tempat itu. Kemudian pengajian dari rumah ke rumah. Kemudian dari mereka sendiri akhirnya yang memang cita-cita Arifin, mereka ingin masjid. Hanya taman yang paling bagus, yang disebut Mampang Indah 2, tanda kutip bagusnya relatif, sederhana sebenarnya. Ya, bagus tapi relatif. Ukuran 12 kali 10 taman-tamanan lah yang namanya BTN. Dan itu memang di samping rumah Arifin taman itu. Disitulah dibangun masjid. Akhirnya terbangunlah biiznillah Masjid Al-Amru Bitaqwa atau Amara Bitaqwa. Alhamdulillah, sekitar masyarakat yang ada di sana hijrah. Kemudian mulai zikir itu tahun 96. Gimana cara mengajak pemabok ke judi yang hatinya keras. Asyadu qaswah digambarkan dalam Quran kal hijarah bal asyadu qaswah, seperti batu bahkan lebih keras pada batu. Maka mulailah diajak berzikir, diajarkan untuk berzikir, zikir jahar. Yang Arifin belum biasa melakukannya. Waktu itu baru 4 orang, 6 orang, 7 orang. Alhamdulillah hijrah. Pejudi, pemabok, pezina, hijrah terus. Mereka melihat kawan-kawannya hijrah, mereka ikut hijrah. Akhirnya jadilah orang-orang yang bertaubat menuju Allah Jalla Jalaluhu. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi hingga petang. Niscaya Allah merahmati kalian, dan para malaikat pun hadir seraya mendoakan kalian, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Allah menyayangi orang-orang beriman yang berzikir. Salam dari Allah untuk mereka yang berzikir, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Di antara yang menarik, taubatnya Joni AO. Di kawan-kawan dari Depok yang hadir masih ingat Joni AO ini. Kenapa disebut AO? Karena setiap hari dia minum AO. Kita keluar dari masjid subuh, dia pulang ke rumah dengan teriakan cihuy, cihuy, kedengaranlah. Kita tahu itu Joni. Tapi kita tidak pernah memarahinya. Dan yang paling sering datang ke rumahnya adalah Arifin. Jadi kalau lewat rumahnya, menyapa beliau, pulang dari dakwah, biasanya dikasih oleh-oleh sama jamaah. Arifin antarkan ke rumah beliau. Dan beliau masih minuman keras. Hobinya melukis. Kurang lebih 3 tahun. Menyapa beliau. Dan alhamdulillah, sekarang kalau kita subuh di masjid ini, beliau ada subuh di Masjid Al-Amru Bitaqwa. Dan setiap pulang, beliau punya tradisi unik. Mencium mata kanan istri beliau. Kenapa? Karena mata istri beliau pernah beliau lempar dengan botol sehingga luka dan cacat. Dan beliau, subhanallah,
menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam berjamaah dalam salat. Nah, itulah sekelumit perjalanan zikir hingga kita berdoa karena tempat sudah tidak layak di Depok itu. Puluhan ribu jamaah memenuhi bukan masjid lagi, sudah komplek bahkan ke jalan Depok. Kalau selesai zikir jam 10 sampai jam 2 macetnya keluar jamaah itu. Baru 56 bus mampet sudah jalan. Kita berdoalah dan Allah beri ijabah Masjid Az-Zikra Sentul ini. Ya ikhwah, inilah masjid doa dari jamaah zikir yang kita ingin ada tempat yang layak untuk berzikir, untuk bertaubat, untuk mengajak hijrah penduduk negeri ini. Akhirnya kawan-kawan yang bertaubat itu mengajak temannya lain, temannya lain, temannya lain. Lalu temannya melihat, oh kenapa dia berubah? Oh dia zikir, ngajak lagi. Ya, ada di satu pegawai pemerintah yang dia terkenal nakalnya di kantor itu, korupsinya, nakalnya dengan wanita dan sebagainya. Tapi melihat perubahannya, duha, tidak menyentuh lagi bukan mahramnya, lembut akhlaknya, jujur, nggak mau lagi disogok. Teman-teman lain bertanya, kenapa dia berubah? Bagaimana dia bisa berubah? Lalu dia mengajak teman-temannya lagi, mengajak temannya lagi. Nah, inilah sekelumit sejarah zikir ikhwah. Jadi zikir ini hanya pintu terdepan metodologi dakwah untuk dilanjutkan kepada majelis ilmu. Minal jahalah ilal ma'rifah, dari ma'rifah kepada fiqrah. Dan itulah duduk bersama majelis mujahidin untuk melanjutkan hijrah dari jahalah kepada ma'rifah, dan pada ma'rifah pada fiqrah, mulai pemahaman, mentadaburkan, pendalaman, nanti masuk pada langkah berikutnya ilal harakah dakwah, masuk dalam barisan dakwah. Allahu Akbar. Dan akhirnya pada ghayah, tujuan kita adalah ridhonya dan syariatnya, dan rindu dengan surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini kita simak bersama. Silahkan akhi fillah Ustaz Maulana Jalaluddin Al-Hafidh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Sungguh orang-orang mukmin itu pasti mendapatkan kemenangan besar, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tidak bermanfaat untuk memperoleh pahala, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hubungan seksual kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak perempuan mereka yang didapat dari tawanan perang. Sesungguhnya berhubungan seksual dengan mereka itulah tidaklah tercela. Siapa saja yang melakukan hubungan seksual selain dengan istri atau budak perempuannya, sungguh mereka telah melakukan pelanggaran terhadap syariat agama. Dan orang-orang yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh amanah yang diberikan kepadanya dan memenuhi janji mereka, orang-orang yang senantiasa memelihara pelaksanaan sholat-sholat mereka, mereka itulah orang-orang yang kelak di akhirat mendapatkan surga, yaitu surga Firdaus. Mereka kekal di dalam surga itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ikhwah, kita segera simak tausiah dari merabbi kita, Amir Mujahidin Al-Walid Ayahanda Ustaz Muhammad Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sholat subuh Masjid Adzikra, sebagai pengajian subuh penutup berkaitan juga dengan acara Kongres keempat Majelis Mujahidin, beberapa pertanyaan yang muncul di arena ini akan saya berikan jawabannya. Ada muncul beberapa pertanyaan. Pertama, berkenaan dengan bagaimana sebenarnya hukum berzikir. Apakah kegiatan berzikir itu diatur begitu rupa sehingga ada yang membagi zikir fardhi dan zikir jama'i. Oleh karena itu, supaya masalah menjadi jelas, kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali kepada Al-Quranul Karim. Dengan kembali kepada Rasulullah menjadi jelas panutan kita, dan kembali kepada Al-Quran juga menjadi rujukan pokok bagi kita dan Rasulullah dalam melakukan amal apapun yang kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya setiap kita melakukan apapun yang berkaitan dengan kita melakukan ibadah kepada Allah dan amal saleh, kita lakukan berdasarkan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah ilmu.
Ya, jadi ilmu itu ta'rifnya atau definisinya ialah ma'rifatun yu'rafu biha tamyizun bainal haqqi wal batil. Ilmu itu ialah pengetahuan yang dapat digunakan sebagai dasar membedakan hak dan batil. Itulah ilmu. Karena itu pengetahuan kedokteran bukan ilmu. Sebab apa? Itu keterampilan saja yang tidak butuh dalil. Teknik membuat masjid yang hebat begini, teknologi ini bukan ilmu. Ini keterampilan tanpa dalil. Tapi kalau ilmu yang dimaksud di dalam hadis, dalam Al-Quran adalah pengetahuan yang didasarkan kepada kalamullah atau sunnah Rasulullah untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, itulah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Darajat. Nah, darajat kurangnya darajat. Jadi yang mendapat darajat lebih dari manusia lain itu orang yang mengerti kalamullah dan sunnah Rasulullah. Biar hebat ya profesor, doktor apapun, tapi tidak mengerti sunnah Rasulullah, tidak mengerti kalamullah, ya derajatnya tidak sama. Karena ilmunya tidak bisa dipakai untuk membedakan mana akidah yang hak, yang batil, mana amalia yang hak, yang batil. Ya. Karena itu yang masuk surga besok sedikit. Ya. Jadi yang masuk surga tidak banyak. Orang yang Allah beri ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu satu-satunya pedoman yang bisa membuat manusia tahu ini hak, ini batil. Ya, jadi belum tentu orang masuk majelis mujahidin lalu dijamin tahu hak, tahu batil. Belum tentu. Kalau nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, ya sama saja. Jadi jangan merasa masuk majelis mujahidin sudah dapat tiket kepastian naik pesawat ke surga. Belum tentu. Begitu juga yang di Al-Zikro sama aja. Kuncinya adalah pengetahuan, pemahaman tentang ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu yang pokok. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah SAW mengingatkan kita, tuba liman amila bi'ilmin, beruntung orang yang melakukan sesuatu perbuatan itu memakai ilmu. Beruntung dia. Jadi bukan banyaknya amal yang membuat beruntung, tapi yang membuat beruntung dia adalah amal yang didasarkan pada dalil-dalil. Itu yang membuat dia beruntung walaupun sedikit. Maka berkenaan dengan pertanyaan zikir itu, saya bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang cukup banyak itu hadisnya. Ini saya bacakan supaya jadi mengerti duduk perkaranya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bunyinya, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Sekelompok orang yang duduk dalam satu majelis untuk, saya tidak artikan zikir dulu ya, zikir itu apa nanti penjelasannya, untuk zikrullah di tempat itu, maka malaikat akan menaungi dia dan mereka akan diselimuti oleh rahmat.
selimuti, bukan cuma dikasih, diselimuti. Ghasyiyatuhum. Ghasyiyah itu ditutup seperti orang selimutan. Istri kita nggak bisa nyelimuti ini, kalah. Ya, ini ghasyiyat itu ya. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, seluruh malaikat yang berada di sekeliling Allah menyebut nama mereka ini di sisi Allah. Jadi yang datang berapa, namanya masing-masing dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Lalu apa itu zikir, itu apa yang dimaksud dengan qaumun, ya, qaumun yajlisu majlisan. Ini siapa yang dimaksud dengan ini? Dengan kumpul di satu tempat bersama-sama berzikir, itu yang dimaksud dengan zikir itu apa? Ya. Nah, penjelasannya tentu juga dari hadis. Karena yang disebut ilmu itu adalah hadis itu juga dan ayat Al-Quran. Dalam penjelasan nanti sampai di rumah masing-masing dicek kitab-kitab yang memuat hadis ini. Hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna. Saya ulang ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimul sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Anda perlu saya terjemahkan toh? Iya. Wong ahli surga kok butuh terjemah. Iya. Ahli surga itu tidak butuh hadis diterjemahkan. Besok di surga nggak ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia nggak ada. Mau masuk surga pakai bahasa Arab. Ya. Di surga tidak ada bahasa lain selain bahasa Arab, tidak ada. Karena itu lughatul Arabiyyah, lughatud din wa ahlil jannah. Bahasa Arab itu bahasanya agama Allah dan bahasanya ahli surga. Kalau orang Arab maksiat, apakah dia paham bahasa Arab? Itulah menjadi pertanyaan, nanti bisa masuk surga tidak gitu ya. Nah, nanti ada yang bantah, Abu Jahal Abu Lahab bahasa Arab masuk neraka, gimana itu? Ya itu karena dia ngambil tiket salah, bahasanya sudah benar, perbuatnya yang salah. Iya, yeah. Tiket salah ngambil dia, nggak lengkap itu tiketnya, separuh Arab, separuh neraka, salah ngambil tiket ya. Ya, jadi lughatul Arabiyyah, lughatud dini wa ahlil jannah. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih bahasa Arab menjadi bahasa kitab sucinya. Lalu gimana dengan bahasanya kitab Nabi Musa? Bahasanya bahasa Hebrew. Kitab Nabi Isa bahasanya bahasa Hebrew. Suhuf Nabi Ibrahim bahasanya bahasa Hebrew juga. Lalu bagaimana? Sebab Allah memilih kitab sucinya sebagai kitab yang terakhir, nabinya yang terakhir dengan bahasa Arab. Dikunci di situ, selesai. Ya? Karena kunci terakhirnya itu pakai bahasa Arab.
Jadi kunci-kunci sebelumnya itu nggak lengkap, sepotong-sepotong. Mau buka pintu surga susah. Nah, karena itu ini supaya menjadi motivasi untuk belajar bahasa Arab. Minimal belajar kata-kata dalam Al-Quran. Kosakata atau mufradat Quran itu yang ada Quran setebal ini ya. Itu kosakatanya cuma 485 kata. Apa sih susahnya menghafal 485? Hah? Coba, apa susahnya? 485 itu Quran yang 6.276 ayat. Itu hanya 485 kata. Ya, terulang lebih dari 500 kali ya, cuma 500 kali. Iya, nah itu buktinya. Jadi nggak usah saya terjemahkan kan tadi hadis, kok nggak dijawab? Kalau masih butuh diterjemahkan artinya tiket ke surga belum dapat. Iya. Oke, ini saya tolong untuk bisa masuk surga, saya tolong. Walaupun saya sendiri ya belum tentu masuk surga gitu loh ya, belum tentu juga gitu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Sekelompok orang yang berkumpul di salah satu masjid Allah. Kalau tadi tidak disebutkan di mana tempatnya, ini disebutkan. Ya, pada hadis yang kedua disebutkan di mana tempatnya orang kumpul itu. Apa yang dilakukan dalam kumpul itu? Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran dengan bergiliran. Ya tadarasunahu itu gilir baca. Ya ini sudah kita kenal kalau di bulan Ramadan itu tadarus. Tadarus itu artinya membaca bergiliran. Satu membaca, yang lain menyimak. Antara yang membaca dengan yang menyimak pahalanya sama saja. Kegiatannya di masjid berkumpul itu untuk membaca Quran secara bergiliran. Illa nazalat alaihimus sakinatu, pasti malaikat turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat menyelimuti mereka. Wa hafathumul malaikatu, malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah menyebut nama orang-orang yang ikut dalam berzikir atau membaca Quran bergiliran itu. Allah sebut, Allah umumkan pada para malaikat yang mengelilingi Allah. Nah tuh, kalau tadi malaikat yang lapor nama-nama mereka, ini Allah sendiri ngumumkan sama mereka. Tuh. Ya. Nah, mudah-mudahan saudara ini termasuk melaksanakan zikrullah pada pagi ini, diumumkan oleh Allah di sekitar malaikatnya. Jadi yang mengumumkan bukan televisi, Allah mengumumkan, luar biasa. Waman abta'a bihi amaluhu, orang yang telat melaksanakan amal soleh, telat. Ya. Bahasa Indonesianya telat itu apa sih? Terlambat. Terlambat. Orang yang terlambat melakukan amal soleh, lam yusri bihi nasabuhu, tidak bisa dikejar karena keturunannya. Nah, ini orang yang mengaku keturunan Rasulullah tetapi tidak beramal soleh. Ini sudah kena hukum dengan ini. Batal pengakuannya itu. Lam yusri bihi nasabuhu. Nasabnya itu tidak bisa mengejar.
Jadi jangan takutlah pada orang yang mengaku ini keturunan Rasulullah. Kita semua ini keturunan Rasulullah. Nabi Adam yang pertama itu Rasulullah. Kalau ada kelompok mengatakan Habib, kita semua ini Habib. Waktu zamannya generasinya Ustadz Hasan, generasinya siapa? Ki Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Surkati. Itu ngajarin santri-santrinya bilang, ya Habib satu sama lain gitu. Semua santrinya Habib, Habib. Sekarang pakai nama Habib semua itu. Jadi yang ngaji di Al-Zikro panggil semua Habib. Inflasi Habib. Tapi saya tidak mau dipanggil Habib begitu. Inflasi tidak mau saya. Yang kedua, saya bacakan juga hadisnya supaya menjadi jelas itu apa yang dimaksud dengan zikrullah. Hadis yang diriwayatkan tadi riwayatnya Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadis yang ketiga. Tadi yang kedua, ketiga bunyinya hampir sama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sendiri juga bunyinya sama dengan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Yang diriwayatkan oleh apa ini? Oleh Imam Ibnu Majah juga sama. Malah bunyinya begini. Dalam Sahih Muslim lengkapnya begini. Bab fadlil ijtima'i ala tilawatil Quran wa ala zikri. Nah, malah disebut begitu. Keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Di sini dipisahkan baca Quran dan zikir. Kalau tadi ya baca Quran bergiliran. Kalau dalam tulisannya Imam Muslim disebut berkumpul untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Ya. Bunyi hadisnya selengkapnya seperti tadi itu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Sama, bunyinya sama. Kalau di dalam hadis Muslim yang selengkapnya tadi tetap didahulukan membaca kitab Allah dan bergilir membacanya. Sekarang pertanyaannya, kalau jamaahnya yang kumpul tidak bisa baca Quran kayak apa? Ini hadis ini menjelaskan kan para sahabat memang sudah semuanya hafal Quran, ya. Nah kita kan enggak, baca Al-Fatihah aja enggak karu-karuan. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Gimana kayak gitu? Nah ini persoalannya sekarang dalam prakteknya kaum muslimin yang baca Quran aja nggak bisa berkumpul, itu lalu apa yang dilakukan? Nah itu loh. Inilah yang kemudian membuat persoalan yang menimbulkan sikap-sikap berbeda di kalangan ulama dalam menghukumi perbuatan ini. Gimana? Sebab tidak semua kaum muslimin itu orang Arab. Tidak semua kaum muslimin bisa baca Quran. Tapi ada kasus-kasus di mana orang Islam yang awam-awam nggak bisa baca Quran. Gimana ini kalau kumpul? Nah itu loh yang problemnya kan gitu. Ya, itu jadi problem pokok. Kalau itu yang jadi problem pokok, maka masalahnya ialah metode, cara. Ini yang jadi masalah. Ya, gimana caranya melakukan zikrullah, berkumpul, berzikir itu caranya bagaimana kalau pesertanya nggak bisa baca Quran? Tuh, bagaimana akan bisa bergilir membaca kalau baca aja nggak bisa? Apa mereka lalu disingkirkan saja? Apa bagaimana caranya?
Sedangkan kalau mereka ini belajar sendiri-sendiri, persoalannya yang problem bagi tiap-tiap orangnya ini, kesempatannya mereka disibukkan oleh cari makan saja. Urusan keluarga bisanya kumpul seminggu sekali, dipaksa-paksakan waktunya, kata mereka gimana. Nah maka metodenya itu harus dicari metode yang tidak menyalahi Quran dan Sunnah. Maka ada proses pendidikan. Saya tanya kepada Ustaz Arifin Ilham, kita lakukan sebagai proses pendidikan supaya yang baru-baru itu bisa baca Quran, bisa zikir sendiri, bisa wirid sendiri. Konsekuensinya memang harus jelas batasan waktunya sampai kapan. Periode itu dipenuhi supaya tidak menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka muncullah persoalan apa yang dinamakan zikir jama'i. Itu muncul persoalan karena itu. Ya, kenapa? Karena hadis tadi menyebut ijtama'a qaumun. Nah, sekelompok orang, berapa sekelompok orang itu? Lebih dari 3 itu sudah qaumun namanya. Kalau orang berkumpul 3 ke atas itu sudah qaumun. Nah, kalau yang berkumpul 1000, kalau bergilir masing-masing baca 1 ayat, 1000 ayat itu berapa kira-kira 1 hari? Ya itu gilir nih. Konsekuensinya tadi hadis itu ya tadarasuna bainahu, bergilir 1000 orang kumpul 1 orang 1 ayat. Itu Al-Baqarah 286, Al-Imran 200, An-Nisa 160 atau 180. Itu sampai berapa untuk mencapai 1000? Itu 5 surat tiwal itu. 5 surat yang panjang-panjang. Selesai enggak 1 hari itu? Itu loh. Atau ya tadarasuna bainahum itu 1 ayat diulang 1000 orang. Gimana? Karena ini konsekuensinya kan ada begitu. Ya tadarasuna itu giliran baca. Apa nanti dibatasi? Yang ikut zikir di sini 100 orang saja supaya tercapai ya tadarasuna. Itu soal yang harus dipikirkan tekniknya. Ya? Nah itu supaya tidak menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk zikir jama'i sebagai alat pendidikan sampai orang itu bisa mandiri, itu adalah thariqah yang dinamakan jalan jibillah, cara bersifat keduniaan untuk mengantarkan orang supaya bisa mandiri. Tapi harus jelas batas waktunya itu karena namanya pendidikan atau pengajaran saja. Nanti Ustaz Arifin bisa pikirkan. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai sebuah thariqatul ibadah, nah ini yang jadi problem. Ya, sebagai cara untuk melakukan sebuah ibadah dengan cara yang sahabat maupun Rasulullah maupun sahabat tidak melaksanakannya, ini yang jadi problem. Ya itu ya. Problemnya gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan begini. Nih peringatan bagi kita yang menganggap sepele tentang cara-cara melakukan ibadah. Ini peringatan Rasulullah dalam kita melakukan ibadah ya. Ini bahayanya. Ini nanti dibagikan kok. Ini kan sudah diketik, bisa dibagikan. Ustaz Arifin nanti nyetak dalam tempo 10 menit sudah selesai. Iya. Ya. Ini peringatan ketika kita melaksanakan ibadah, tetapi tidak ada tuntunan caranya dari Rasulullah,
berkenaan dengan ibadah. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas, man amila bid'atin khalahu syaitanu fil ibadah wa alqa alaihil khusyu'a wal buka. Ini siapa saja yang melakukan ibadah tetapi dengan cara bid'ah. Ibadah kita laksanakan, tapi sama sekali itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah dan tidak ada contoh dari sahabat. Kata Rasulullah, khalahu syaitanu, ditemani setan. Nah ini kan bahaya itu ya. Ditemenin setan. Wa alqa alaihil khusyu' wal buka. Karena ditemani setan, maka setan alqa alaihil khusyu', hatinya itu dibuat-buat supaya kelihatan khusyuk, wal buka, dan dibuat menangis oleh setan. Nah itu. Karena itu kita lihat orang Buddha kalau semedi nangis-nangis karena temannya setan. Nah ini orang melakukan ibadah dengan cara bid'ah akan kelihatan lebih khusyuk, nangis-nangis. Karena apa? Yang nangis setan. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah tadi murni mengikuti Allah dan Rasulnya, kelihatannya kering gitu. Kenapa? Setan ngike kita. Baik, psikologinya kalau wah saya lebih tenang, saya lebih tentram, saya beda ini, jawabannya Pak Rasulullah jawab, yang membuat kamu tentram, membuat kamu tadi khusyuk ternyata itu setan. Ini kalau bid'ah yang kita lakukan. Nah silakan aja pilih, ini setan, kamu jadi teman setan apa teman malaikat yang tadi. Wasyatumul malaikatu itu adalah zikir, baca Qur'annya tadarasunahu, mengikuti contoh Rasulullah, contoh sahabat. Itu datang malaikat, tidak semua orang zikir dapat. Ini diperingatkan oleh Rasulullah. Awas nih intervensi setan masuk. Ini bukan saya yang ngomong ya, Rasulullah yang ngomong. Kemudian hadis yang kedua, fa inna likulli 'abidin syirratan wa likulli syirratin fatratan fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Imam Ahmad juz 11 halaman 8. Musnad Ahmad itu jumlah hadisnya 42.000. Silakan ngapal. Kalau kurang puas dengan hadis, silakan menghafal hadisnya Imam Ahmad 42.000. Kalau masih ngeledek juga tentang hadis, silakan nambah menghafal hadisnya Imam Baihaqi 45.000. Pecah kepala kita. Orang tidak puas kalau hadis itu, saya nggak puas. Bilang aja, Anda coba hafal Imam Ahmad 42.000, sanggup nggak? Imam Baihaqi 45.000, Imam Hakim 45.000, sanggup? Pecah kepala kita. Orang yang meledek hadis itu, siapa sanggup begituan? Imam Ahmad mengumpulkan 42.000 itu lebih dari 20 tahun. Masa kerja orang 20 tahun diledek-ledek? Nah, berhubung saudara masih belum terdaftar sebagai ahli surga karena nggak tahu bahasa Arab, saya bantu untuk dapat tiket. Fa inna likulli 'abidin syirratan wa likulli syirratin fatrah. Ahli ibadah itu, setiap ahli ibadah akan ada gangguan-gangguan buruknya. Nah tuh ya, setiap ahli ibadah akan menghadapi gangguan-gangguan buruk, bisikan-bisikan yang buruk. Wal kulli syirratin fatrah, dan gangguan-gangguan buruk itu ada kalanya menghilang. Jeda hilang ya, jeda. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah.
Terkadang dalam masa jeda itu kita mempunyai keinginan kuat untuk mengikuti yang sunnah, tapi terkadang cenderung mengikuti yang bid'ah. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin, barang siapa yang di masa turun-turunnya, masa jeda itu, turun-turunnya semangatnya itu tetap mengikuti sunnah, faqad ihtada, dia mendapat hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Tetapi kalau dalam masa turun-turunnya itu larinya ke bid'ah, berarti dia celaka. Nah, ini tinggal pilih. Males-males tapi tetap aja yang gitu-gitu sunnah. Zikirnya cuma subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, selesai. Tapi itu bersunnah. Daripada banyak-banyak tapi bid'ah, halaka. Nah, pilih. Kalau saya jadi pedagang, beli barang 1 juta tapi bau busuk, saya beli barang roti 1.000 rupiah tapi enak, hanya dapat secuil, mana dipilih? Beli busuk apa beli yang secuil sedikit? Nah itu sama ayah punya istri 2 bahagia daripada istri 1 tapi cerewet. Oh gitu. Alhamdulillah Allah kasih saya, ya Allah kasih saya istri 1 yang pendiam gitu. Gak pernah minta belanja, gak pernah. Kok nagih mana belanjanya? Seumur-umur 36 tahun gak pernah minta. Gak pernah tanya kok gak beli ini, gak beras saja gak ada. Kalau saya gak ngomong gak beli. Waktu ujian berat, yang ini ujian berat, saya baru 2 tahun menjadi istri saya. Ibu saya itu datang subuh datang dari Surabaya ke Jogja. Zaman itu bayangkan kendaraan mesti repot. Subuh datang, ketok pintu, ketok keras sekali. Saya kan anaknya nggak peduli kan, ibu. Muhammad, saya buka. Subuh ibu saya datang, buka pintu, ibu saya bilang, kamu ini anak saya apa bukan? Wah, ada apa ini? Kalau kamu anak saya minta haji sekarang. Bayangkan itu ya. Ayah dipanggil Muhammad. Dipanggil Muhammad. Oh iya, ibu saya panggil Muhammad saja. Saya tambahan saya Tholib itu dari Ustadz Abdul Qadir Hasan, karena ada beberapa nama Muhammad di pesantren untuk membedakan. Itu ya. Ini sentakan luar biasa. Minta haji datang, minta naik haji. Tahun 80. Saya bilang, iya Bu, bener, iya. Sekarang saya pulang. Tidak mau masuk, pulang terus. Saya tunggu kamu di rumah, bayarnya. Luar biasa. Habis salat subuh saya datang ke tetangga saya, penerbit buku. Saya bilang namanya Haji Herman Jelani. Pak Herman, ibu saya tadi pagi mengancam saya, minta naik haji sekarang. Apa kata Pak Herman? Ini Pak Tholib uang 1 juta untuk daftar. Nggak saya bayangkan itu, kayaknya malaikat sudah SMS dia. Langsung dia, ini Pak Tholib saya kasih uang 1 juta. Saya dulu belum ada pesawat yang kayak sekarang dari Jogja, Surabaya, mesti naik bis ya. Dah, saya serahkan uang 1 juta, kurang ini katanya. Saya tanya, kapan berangkatnya? 2 minggu lagi. Pendaftaran itu ditutup 2 minggu lagi. Alhamdulillah saya datang sama teman saya yang di Surabaya, penerbit juga. Namanya Arifin juga. Tidak tahu apa Pak Ustadz Arifin yang jiplak dia atau dia yang jiplak duluan. Saya bilang, Pak Arifin, ibu saya minta naik haji, tapi saya nggak punya duit.
Berapa? Apa pendaftarannya berapa? Kurang 150. Langsung dikasih, tidak pakai tanya. Itu saya pinjam atau enggak, nggak dia nggak ngomong. Ini, coba bayangkan. Ya. Waktu itu hajinya 1.550.000. Saya serahkan sama ibu saya. Kakak saya pesen, saya pesen sama kakak saya. Kamu berangkat ke kabupaten, daftarkan. Dengan uang ini kekurangannya nanti dicari. Ya, masih kurang 400. Alhamdulillah kakak saya cari tambahan. Berangkat naik haji. Itu istrinya nggak tanya. Nggak mau masuk urusan suaminya. Apa tanya itu gimana duit enggak. Zaman tahun 80 uang 1 juta itu udah dapat 3 sepeda motor Yamaha BP 3. Sama dengan sekarang kan 36 juta. Right. Jadi tidak pernah cerewet. Kalau cerewet saya nggak bisa menyusun terjemah Quran begini. Bisa punya ngelainnya cerewet. Ya. Dipertegas lagi oleh hadis yang riwayat Imam Ahmad tadi ya. Yang pertama riwayat Ahmad juga. Kemudian hadis yang kedua dari riwayat Muhammad, likulli amalin syirratun. Kalau tadi likulli abidin ya. Setiap orang yang melakukan ibadah itu diganggu oleh setan, turun naikkan semangatnya. Nah, ketika semangatnya itu menurun, tapi tetap hanya melaksanakan yang sunnah-sunnah menurut Nabi, dia dapat masuk surga. Itu. Tapi kalau dia membelot melakukan yang bid'ah, masuk neraka. Nah ini, karena surga neraka itu bukan punya saya tidak jahat untuk mengancam atau menggembirakan, silakan aja gitu. Nah itulah buat kita semua, bukan hanya buat Ustaz Arifin Ilham, buat kita semua, gimana melaksanakan zikir yang betul. Soal cara itu diserahkan oleh Rasulullah, cara mendidik itu kepada kita. Tapi harus jelas apa itu jangka waktunya supaya jelas dia bisa mandiri sehingga tidak ada ketergantungan. Barangkali juga perlu saya singgung sedikit reaksi muncul dengan terjemah Al-Quran Tafsiriyah. Luar biasa itu reaksinya. Terbelah Indonesia jadi dua. Ya, dari kelompok kampus umum menyambut dengan senang gembira kampus-kampus umum. Tapi dari kalangan agama, pesantren marah. Marahnya kepada siapa saya tidak tahu. Ada omongan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Adab UID Syarif Hidayatullah ngomong kepada saya setelah launching di Pondok Indah, Masjid Pondok Indah. Oh betul ya Pak Talib, kalau masyarakat semua ini pakainya Al-Quran terjemah tafsirnya, lah Kiai sama Ustaz dapat duit dari mana katanya. Saya bilang, apakah dengan munculnya terjemah tafsirnya Allah juga sudah mati sehingga nggak ada rezeki? Saya dituduh menghabisi rezeki para kiai dan ustaz. Ya mudah-mudahan para kiai dan ustaz setelah munculnya terjemah tafsiriyah menjadi kaya raya. Ya. Ya. Yang kedua berkenaan dengan kunut subuh. Nah, ya. Karena ini saya bacakan aja langsung. Yang melakukan kunut subuh setelah Rasulullah SAW wafat disebutkan di sini para sahabatnya. Ya, masih melanjutkan. Nah ini nanti bisa dibutuh. Satu, ya ini. Wa dzakarul Hazimiyu anna mimman rawa anhul kunuta. Para sahabat yang disebutkan bahwa tetap melaksanakan kunut subuh setelah Rasulullah SAW wafat itu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Yang kedua Ubay bin Ka'ab.
ketiga Abu Musa, keempat Abdurrahman bin Abi Bakar, kelima Ibnu Abbas, keenam Abu Hurairah, ketujuh Barra, kedelapan Anas, kesembilan Sahal bin Sa'ad, dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga sahabat yang tidak mau kunut subuh juga ada, ya itu loh, sahabat yang nggak mau karena Rasulullah sudah nggak ngerjakan, ya nggak mau. Tapi 10 orang sahabat tapi tetap aja, gitu ya. Yang paling keras tidak mau melaksanakan sholat apa itu kunut subuh itu satu Ibnu Umar, keras sekali, saya tidak mau. Karena sudah selesai urusan, tidak ada lagi kunut subuh. Tapi 10 sahabat tadi bilang, terus saja jalan. Oleh karena ada sahabat-sahabat yang tetap menjalankan, tetapi sebagian lain sahabat tidak mau menjalankan. Ini artinya dalam fikih dinamakan al-ikhtiyaru pilihan. Tapi kunutnya juga, kunut subuhnya itu bacaannya juga yang benar. Artinya yang dibaca itu yang benar. Ya. Sekarang mau melaknat Israel gitu. Langsung saja il'an Israel, il'an Amerika gitu. Karena dalam kunut itu yang dilakukan adalah melaknat musuh. Ya. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wansur mujahidin Afgan. Dulu Rasulullah tidak begitu, dilaknat. Allah mal'an Amerika, turunkanlah laknat ke Amerika, ke Israel, ke Eropa, ke semua musuh-musuh Islam. Kunut itu melaknat. Kunut itu adalah doa di dalam sholat untuk melaknat. Kalau kunut witir lain, kunut witir itu yang diminta dalam doanya adalah kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin. Tapi kunut subuh itu fungsinya melaknat. Kalau perlu Allahumma il'an SBY, boleh aja. Kalau perlu. Nah itu. Dulu zaman kekuasaan Soeharto, saya melaknat Soeharto selama 10 tahun. Nah, kemudian datanglah Soeharto kepada saya dalam mimpi tadi ini. Ya, akhir-akhir kekuasaan Soeharto itu dia datang dalam mimpi. Datang pakai canak kolor. Tahu canak kolor kan? Dikawal oleh Amir Mahmud pakai canak kolor. Masuk ke tempat tidur saya, 2 orang ini dalam keadaan kusut, 2 orang. Saya terbangun, ini orang ini mau jatuh. Sebelum jatuh, Allah beri kesempatan saya naik haji tahun 97. Saya ingat pesennya Profesor Kahar, penanda tangan apa itu Piagam Jakarta. Muhammad, saya melaknat Soekarno ketika saya haji tahun 64 dan Allah jatuhkan beberapa bulan kemudian. Tapi dia tidak langsung ngomong laknatnya Soeharto. Saya sendiri berinisiatif waktu lempar jumroh tahun 97, kalau mestinya kan laknat syaitan, Allahumma al'anil Soeharto, jatuh dia. Jadi pelurunya itu pelurunya cuma batu lempar jumrah itu. Saya pulang tanggal 31 Mei. Nah, tanggal 1 Juli dan merasa cepet. Lalu datang dia ke kamar tidur saya pakai celana kolor. Jatuh juga, nggak bisa bangkit. Dan dalam mimpi saya di Mekah, Indonesia akan terbakar, tidak bisa diselamatkan. Tidak akan bisa diselamatkan keutuhan Indonesia ini. Nah, tinggal kita tunggu.
Benar enggak firasat yang diberikan oleh Allah waktu saya di Mekah itu? Ya gitu. Jadi ya, fungsinya kunut subuh itu kita memohon kepada Allah supaya musuh-musuh Islam dilaknat. Ya, itu sudah berapa perkara tadi? 2 ya. Kemudian perkara ketiga berkenaan dengan sedekap di waktu i'tidal. Ini kan bikin orang apa? Gonjang-ganjing, nggak karu-karuan, saling menjauhi gitu ya. Tentang sedekap pada waktu i'tidal. Ada yang mengikuti fatwanya Syekh Albani bahwa sedekap i'tidal itu tidak ada contohnya, tidak ada hadisnya. Alhamdulillah kita ketemukan hadis riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan mana ini? Sudah, mana itu? Israfilnya mana itu? Mana? Ada mana? Ada. Yang intinya ya, intinya di dalam riwayat. Riwayat Imam Musnad saya bacakan supaya tidak menjadi perselisihan. Gara-gara fatwa seorang ulama lalu jadi ribut. Tidak, itu ya. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi hida'a udhunayhi thumma hina raka'a thumma hina qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan yaminuhu ala shimalihi bis shalah falamma jalasa hal laqab bil wusta wal ibham wa asyara bis sababah wa wada'a yadahu yumna ala fakhidhil yusra wa wada'a yadahu yusra ala fakhidhihi yadahu yusra ala fakhidhil yusra. Dari Imam Ahmad dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengangkat tangannya ketika sholat, maka jari-jari tangannya itu sejajar dengan daun telinganya. Enggak disebutkan apa yang atas apa yang bawah. Ini kan daun telinga ini. Begitu juga ketika mau rukuk. Begitu juga ketika bangkit i'tidal, sebagai dari rukuk sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah seraya mengangkat kedua tangannya, dan saya lihat beliau bersedekap. Ya. Nah, itu beliau bersedekap. Wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi. Di waktu berdiri i'tidal itu saya lihat beliau bersedekap. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalil, tidak ada amalan mengenai sedekap di waktu i'tidal, itu terbantah oleh hadis riwayat Imam Ahmad. Sekalipun di dalam riwayat ini ada rawi yang sedikit lemah. Imam Ahmad punya prinsip, kenapa Imam Ahmad itu hadis-hadis yang sedikit lemah tetap dicantumkan. Beliau punya prinsip, punya kaidah, al-haditsu dha'ifu khairun minar ra'i. Hadis dhaif itu lebih baik dari akal, dari pendapat. Lebih baik dipakai hadis yang lemah-lemah ringan itu ya daripada pakai pikir-pikiran. Artinya dengan hadis ini sedekap waktu i'tidal itu ada dalilnya, tidak bisa dinafikan. Tapi kalau yang ditanya, lalu kalau ketika berdiri i'tidal itu yang dilepas mana? Nah, kan begitu. Kalau hadisnya lemah dan tidak menjadi kewajiban, lalu otomatis yang ada kan dua macam, sedekap sama lepas. Karena hadisnya tentang sedekap ini sedikit lemah, maka lepas juga tidak perlu dalil gitu, ya. Kalau dibandingkan
maka tidak boleh yang mengatakan bahwa sedekap tidak ada dalilnya. Sudah cukup ya gitu ya. Ini bukan fatwa saya, ini saya cuma bacakan hadis kok. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Subuh ini semua jelas, semua terjawab, dan tentu belum banyak lagi yang belum terjawab. Ya, tangan yang bergerak begini, ramai itu nanti ya. Ya. Saya jawab saja. Satu-satunya riwayat itu adalah dari Abu Dawud, wa yuharriku. Tapi yang lain-lain cuma asyaro saja. Tapi satu-satunya itu Abu Dawud itu ada menyebutkan wa yuharrikuha. Nabi menggerak-gerakkan. Maka ketika riwayat semacam itu berarti menggerakkan itu boleh, tidak menggerakkan juga boleh. Gitu. Ya. Terus ayat satu lagi, Al-Fatihah. Imam setelah baca, apakah makmum juga baca Al-Fatihah? Kalau dalam sholat jahar kita kedengaran imam membaca, kewajibannya adalah diam.